Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan Bab 658 Matteo yang sombong. Kecelakaan mobil itu sudah berlangsung sejak lama dan Keisha tidak melihat sesuatu yang buruk terjadi pada Morgan, jadi dia percaya ketika Morgan saat ini mengatakan bahwa mobil itu milik temannya. Bagaimanapun juga, Morgan merasa akan lebih sulit menjelaskan kepada Keisha bahwa mobil itu adalah miliknya daripada mengatakan bahwa mobil itu adalah milik temannya. Lagi pula Keisha tidak akan pernah percaya bahwa Morgan mampu membeli mobil semahal itu, maka dia akhirnya hanya bisa berbohong. Keisha bertanya dengan pelan pada Morgan, "Kalau begitu, temanmu tidak mempersulitmu, kan?" "Tidak. Aku memiliki hubungan yang baik dengan temanku dan dia sangat kaya. Uang untuk biaya perbaikan mobil mungkin terlihat biasa bagi kita, tetapi itu bukan apa-apa baginya," kata Morgan dengan santai. Baguslah kalau begitu, Keisha terlihat lebih santai setelah mendengar kata-kata Morgan. Tidak lama kemudian, semua teman yang datang bermain dengan Keisha mulai menghampiri Keisha. Morgan hanya melirik orang-orang itu. Total ada 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Mereka sangat modis dalam berpakaian dan dandanan mereka. Dalam sekali lihat, sepertinya mereka berasal dari kondisi keluarga yang baik. Namun kemudian, setelah melihat Renata, ketiga anak laki-laki itu menunjukkan ekspresi yang terkejut dan juga terpesona. Tentu saja, kecantikan alami seperti Renata sangat langka. Kemudian seorang anak laki-laki tersenyum dan bertanya pada Keisha, "Keisha, siapa mereka berdua?" Anak laki-laki itu kira-kira seumuran dengan Morgan dan terlihat cukup tampan. Dia memakai jam tangan mahal, mereka terkenal dan memegang kunci mobil Mercedes-Benz. Kondisi keluarganya jelas yang terbaik di antara mereka. Morgan juga bias merasakan bahwa anak laki-laki itu pasti menyukai Keisha karena dia memandang Keisha dengan cara yang berbeda. Keisha berbalik, kemudian memperkenalkan Morgan dan Renata pada temannya dengan singkat, "Ini juniorku di kampusku dan ini temannya." "Oh jadi begitu, karena kita semua adalah teman, mari kita bermain bersama," ucap anak laki-laki itu dengan ramah sambil tersenyum. Namun, dia selalu menatap ke arah Renata saat berbicara. Terlihat jelas bahwa anak laki-laki itu tidak ingin bermain dengan Morgan, tetapi ingin bermain dengan Renata. Renata sendiri adalah gadis yang dirintakan Bakri untuk menemani Morgan, jadi dia tentu saja harus selalu mendengarkan pendapat Morgan. Morgan awalnya berencana untuk menolak ajakan Keisha dan yang lainnya, namun sayangnya Keisha bersikeras untuk bermain dengan Morgan karena dia merasa tidak enak setelah salah paham dengan Morgan sebelumnya. Selain itu, dia tahu bahwa kondisi Morgan sedang tidak baik. Morgan tidak bias menolak Keisha, jadi pada akhirnya dia hanya bias menyetujuinya. Mereka semua langsung pergi ke arena tantangan, dan tentu saja berniat untuk menonton kompetisi seni bela diri di arena tantangan. Setelah berkenalan sebentar, Morgan mengetahui bahwa anak laki-laki yang berusaha mengejar Keisha adalah Joshua, yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Keluarganya memiliki bisnis dan kekayaan sekitar puluhan miliar. Dia bertemu Keisha melalui perkenalan seorang temannya. Joshua melihat bahwa Keisha adalah sosok yang seksi dan berparas cantik, jadi tentu saja dia berusaha untuk mengejar Keisha. Di antara 3 anak laki-laki itu, ada juga seorang anak laki-laki tinggi dan kekar bernama Matteo. Dia adalah pemain sanda dan dia pasti pemain yang sangat baik. Sebenarnya orang-orang ini datang ke Magelang kali ini hanya karena dipaksa oleh Joshua. Salah satu alasannya adalah untuk membantu mengembangkan hubungannya dengan Keisha. Mereka melakukan ini juga untuk menjilat Matteo. Joshua juga berencana mencarikan wanita untuk Matteo. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa gadis-gadis cantik yang sering dia panggil keluar pada akhirnya mengatakan bahwa mereka tidak bias dating karena sesuatu. Ada satu gadis yang dating, meskipun dia memiliki sosok yang baik, tetapi penampilannya sedikit lebih buruk. Matteo jelas tidak akan menyukainya, dan ketika Joshua sangat ingin menemukan pasangan yang cantik untuk Matteo, Renata muncul. Renata sangat baik, baik perawakan maupun penampilannya, bahkan ketika Joshua melihat Renata, dia sedikit bersemangat,
sehingga dia berinisiatif untuk mengajak Morgan dan Renata bermain bersama mereka agar Matteo bias mendekati Renata. Joshua melihat bahwa pakaian Morgan sangat biasa dan dia pasti bukan orang kaya, jadi dia tidak memperlihatkan Morgan sama sekali. Pada saat ini, Joshua tiba-tiba bertanya kepada Matteo, "Kak Matteo, kamu dari tim Sanda Provinsi Jawa Tengah. Jika kamu naik ke arena sekarang, kamu mungkin bisa membunuh orang-orang itu di dalam hitungan detik, kan?" Setelah mendengar kalimat ini, Morgan menunjukkan jejak penghinaan di matanya, dan kemudian berkata dengan ringan, "Mereka sama sekali tidak bisa menjadi lawanku, dan mereka tidak memiliki aturan dalam bertarung sama sekali. Selain itu mereka terlihat tidak mengerahkan kekuatan sama sekali." Ketika Morgan mendengar kata-kata Matteo, dia mau tidak mau menoleh untuk melihat Matteo. Dia menyadari bahwa Matteo sangat kuat dan memiliki kepalan di tangannya. Dalam sekilas, dia bisa tahu bahwa itu disebabkan oleh pelatihan seni bela diri yang terlalu sering dia lakukan. Saat itu gadis lain berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu Kak Matteo, kenapa kamu tidak naik ke arena dan member kami pertunjukan yang bagus?" Matteo berkata dengan nada yang sangat arogan, "Arena tantangan ini penuh dengan orang-orang yang bermain. Jika aku pemain Sanda naik ke atas arena, bukankah jelas aku akan mengalahkan mereka semua? Selain itu, bonus kompetisi arena tantangan ini terlalu rendah, paling banyak mungkin hanya 100 juta. Bonus dari setiap kompetisi yang aku ikuti biasanya lebih dari 10 kali lipat dari itu." 10 kali lipat. Mata Renata berkilat kaget setelah mendengar kata-kata Matteo. 10 kali lipat dari 100 juta adalah 1 miliar. 1 miliar adalah jumlah yang sangat besar untuk anak-anak dari keluarga miskin seperti Renata. Joshua tersenyum dan bertanya, "Kak Matteo termasuk dalam tim Sanda Provinsi Jawa Tengah. Wajar jika dia memandang rendah orang-orang biasa ini, tetapi Kak Matteo juga sedang menganggur sekarang. Kenapa kamu tidak naik dan mencobanya?" Matteo berbalik dan melihat Joshua. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Karena kalian semua sangat penasaran, aku akan mencobanya." "Wai!" Joshua berteriak gembira lalu menyeret Matteo ke tempat pendaftaran untuk mendaftar. Harus diakui bahwa Matteo memiliki kekuatan. Setelah dia naik ke arena tantangan, dia benar-benar dalam keadaan yang sangat kuat, jadi dia bisa dengan mudah mengalahkan lawan dalam hitungan detik. Hanya dalam beberapa menit, Matteo mengalahkan 7 atau 8 orang dan mendapatkan hadiah 100 juta. Mata Renata berkilat iri saat melihat Matteo mendapat bonus begitu cepat. Lagi pula, jika dia sehebat Matteo, dia tidak perlu khawatir dengan biaya pengobatan ibunya. Setelah menerima bonus, Matteo kembali ke teman-temannya. Joshua tersenyum dan berkata dengan bersemangat, "Kak Matteo, kamu sangat hebat. Orang-orang itu sama sekali bukan lawanmu. Orang-orang ini terlalu lemah dan membosankan. Ada yang lebih seru." Matteo berteriak dengan angkuh. Setelah mendengar kata-kata Matteo, Renata berkata dengan suara rendah, "Ada tempat arena tinju bawah tanah di depan sana. Para petarung di sana seharusnya sedikit lebih kuat."